Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Bisa dilihat di buku paketnya halaman 76. Nah, di sini kita akan belajar materinya IPA, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia dan gangguan pada organ gerak. Yang kedua itu SBDP, komik. Yang ketiga PPKN, penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat letak geografis Indonesia. Pembelajaran ini ada di pembelajaran 1 sampai 3. Kita bahas di pembelajaran 1 dulu. Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, bisa dilihat di bukunya halaman 76. Duduk dengan posisi tegak. Nah, lihat gambarnya ya. Yang sebelah sini gambarnya itu duduknya bungkuk. Tidak boleh, kita harus duduk tegak. Yang kedua, tidur dengan posisi telentang atau miring dengan tubuh diluruskan. Tidak boleh dengan kaki menekuk. Yang ketiga, berdiri dengan posisi tubuh tegak. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Mineral itu air. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Setelah kita menjaga organ gerak, sekarang gangguan pada organ gerak itu apa saja? Nah, kita bahas di sini, di pembelajaran 2. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Contohnya itu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang terlihat bungkuk. Gambarnya ada di sebelah kiri. Ini seseorang terlihat bungkuk, itu namanya kifosis. Yang kedua, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan dan merupakan kebalikan dari kifosis. Bisa dilihat gambarnya. Lordosis cirinya itu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping membentuk huruf S. Skoliosis. Nah, penderita ini lebih mudah dikenali dari belakang karena punggungnya yang melengkung membentuk huruf S. Yang selanjutnya yaitu SBDP, menggambar komik. Dalam komik ada urutan gambar yang saling membentuk sebuah jalinan cerita. Dalam komik juga terdapat paduan kata-kata yang melengkapi gambar. Bisa dilihat contoh gambarnya di bawah. Di sini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, ini namanya komik. Ada gambarnya, lalu ada ceritanya. Selanjutnya, di pembelajaran ketiga ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah dibahas.
kita ulang kembali. Pancasila itu sebagai dasar negara harus kita jadikan pedoman bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perhatikan gambar. Di sini, gambar yang pertama itu penerapan dari Pancasila yang pertama benar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, beribadah sholat. Yang kedua, penerapan dari Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang anak yang sedang menolong seorang nenek menyeberang jalan. Yang ketiga, gambar dari penerapan Pancasila yang keempat. Nah, di sini mereka saling bermusyawarah untuk mencapai suatu keputusan. Pembelajaran 3 yang selanjutnya yaitu materi IPS, letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia di letak geografis itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya benua Asia dan benua Australia. Dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis ini berdampak pada kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya di bidang sosial, manfaatnya memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain, sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis, berjalan dengan lancar. Manfaat di bidang ekonomi, yaitu di bidang komoditas perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Contohnya kegiatan ekspor, mengirim barang keluar atau impor. Baik, Bu Guru rasa cukup pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, pembelajaran 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Selebihnya bisa dibaca di bukunya Bu Pena atau tematik, karena di pembelajaran sebelumnya juga sudah pernah dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.